Sebelum kita memasuki diskusi bersama, menyimak paparan dari Bapak narasumber kita, izinkan saya untuk memutarkan satu video perkenalan siapa itu Ibu Masyiah, juga sebuah perkenalan juga untuk Bapak Subhan. Ya, wow, luar biasa sekali ya kalau kita lihat perjalanan beberapa jejak rekam karyanya, memang luar biasa sekali Bu Masya ini. Begitu juga dengan narasumber kita malam ini. Terus terang memang saya waktu itu tertarik sekali untuk mengenal lebih jauh ya. Bu Masya itu adalah salah satu peserta Zoom meeting yang tidak pernah absen di acara Genitri. Saya tidak mengenal beliau awalnya, tidak mengenal beliau, kemudian saya tidak tidak tahu, juga tidak pernah satu antologi atau satu grup, tapi ibu ini selalu ikut acaranya Genitri, tidak pernah absen sama sekali. Sampai suatu ketika saya mendengar sedikit selentingan ya tentang beliau, di mana dalam tanda kutip waktu itu selentingan itu sesuatu yang seolah-olah meremehkan gitu ya.
akhirnya saya semakin tertarik. Siapa sih sebenarnya Bu Masya ini? Kenapa orang begitu membahas beliau ini seperti ini gitu ya. Ini saya bicara bukan untuk membahas yang jelek ya teman-teman, tapi apa sih yang membuat saya tertarik untuk mengenal lebih jauh. Dan waktu itu saya belum mendapat banyak informasi tentang Bu Masya ini karena sekitar 6-7 bulan yang lalu beliau belum aktif di medsos. Jadi saya mencari informasi tentang beliau itu sulit sekali gitu. Nah, sampai satu ketika, tepatnya di bulan 10 kemarin, ada acara Genitri, kemudian saya terhubung juga, alhamdulillah dapat nomornya, dan waktu saya tanya, ternyata Bu Masya ini sudah memiliki banyak karya, kalau tidak salah sekitar 8 buku yang sudah dihasilkan. Dan saya sangat kaget ya waktu itu ketika mengetahui beliau ini berlatar belakang seorang babysitter. Dan itu benar-benar membuka mata hati saya bahwa dunia literasi, kemudian penulis itu tidak menutup pintu untuk siapapun. Dari situlah saya akhirnya bertekad bagaimanapun juga saya harus meng-up karya Bu Masya ini, apapun bentuknya karyanya, karena ada semangat, ada spirit di balik semua ini yang bisa memotivasi kita. Alhamdulillah juga akhirnya ketemu jadwal dengan Pak Subhan. Selamat malam Pak Subhan. Ya, selamat malam Mbak Is. Iya, ini penulis favorit saya yang waduh luar biasa sekali untuk menjadwalkan dengan beliau ini. Kami sekitar 2 bulan ya Pak ya. Sekitar 2 bulan baru ketemu malam ini, dan alhamdulillah masih diberi rezeki saya bisa mengundang Bapak di acara Genitri. Jadi terima kasih sekali ya Pak hadirnya malam ini. Jadi tadi sedikit cerita kenapa saya sangat tertarik sekali untuk membahas atau mengangkat karya Bu Masya ini. Ada spirit, ada hal yang memang harus kita tularkan di sini seperti itu. Baik Pak, untuk menyingkat waktu, sudah waktunya Bapak yang bicara, saya mungkin berdiam diri dulu. Oke, monggo, silakan. Mbak Is dan Genitri sama juga Masya Firdaus. Pada malam hari ini bukunya kita diskusikan bersama, dan tentu yang paling istimewa seluruh diskusi buku. Nanti mohon dibantu saya Mbak Is dan teman-teman untuk menampilkan slide saya ya. Iya Pak, siap. Materi sebagai bahan catatan saja. Ya, pertama tentu puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya, sampai kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Syekh Firdaus ini, Bapak Ibu teman-teman, juga kebetulan peserta kelas menulis daring Elipsis yang saya ampuh sejak 3 tahun terakhir. Seperti halnya di Genitri, beliau aktif sekali mengikuti kelas, di kelas menulis daring juga demikian. Dan secara khusus saya menyampaikan terima kasih juga Mbak Is dan Genitri yang beberapa kelas juga mensponsori hadiah untuk peserta aktif di Zoom kelas menulis daring. Terima kasih yang menerima door prize. Terima kasih Mbak Is ya. Baik, Ibu, teman-teman sekalian, pembacaan saya terhadap buku Badai Menyapu Adat ini sepekan terakhir, ya, ketika sebelumnya 2 bulan sebelumnya Mbak Is juga mengabarkan tentang acara ini. Memang saya mohon maaf ketika itu tidak bisa memenuhi jadwal yang disampaikan karena ada bentrokan kegiatan, dan alhamdulillah malam hari ini kita dipertemukan di forum ini ya, alhamdulillah. Nah, catatan saya beri judul sajalah potret realitas sosial pada puisi-puisi karya Kak Masya Firdaus pada buku Badai Menyapu Adat ini ya. Tadi sudah disampaikan profil, tapi sepertinya terlalu kecil layarnya ya. Apa kita ulang kembali slide kedua, Mbak Is.
Masya Firdaus memiliki nama pena Masya. Asal Cilacap, tinggal di Jakarta, lahir pada 9 Maret 1973. Nah, beliau jauh tua di atas saya, tapi beberapa kali beliau kepada saya guru. Nah, sebenarnya saya bukan guru ya, lebih tepatnya teman diskusi, terutama di kelas menulis daring. Jabatan saya cuman instruktur pendamping. Saya jarang sekali menjadi instruktur utama di daring, tapi banyak instruktur dari luar. Maka status saya cuma sebagai pendamping saja, teman ngobrol, teman diskusi, dan kita bisa belajar dari banyak orang. Termasuk saya belajar juga dari semangatnya. Nah, pendidikan terakhir Kak Masya ini beliau sebutkan di profilnya sebagai sampai sekolah dasar, dan beliau bekerja sebagai babysitter dan 4 tahun mendalami dunia kepenulisan. Karyanya 35 buku antologi, luar biasa ya. Kemudian sudah menerbitkan 4 buku solo, di antaranya berjudul Mimpi yang Tertunda, Mendobrak Jurus Imajinasi, Menangkap Bola Keajaiban, dan Anak Langit dan Bumi. Buku kelima dan keenam sedang proses terbit. Dahsyat, luar biasa. Semangat menulisnya menggebu-gebu nih Kak Masya. Dan mudah-mudahan buku kelima dan keenamnya bisa segera rampung. Oke, next di halaman berikutnya, nanti kita diskusi sama ya, saya bacakan saja dulu catatannya. Seno Gumira Aji Dharma mengatakan, ketika jurnalisme bungkam, sastra harus bicara. Narasi Seno ini juga ia kutip judul buku fenomenalnya yang merupakan sebuah memoir tentang jurnalisme dan sastra dalam lingkup kehidupan. Seno setelah insiden Dili pada tanggal 12 November 1991 hingga beberapa tahun. Dalam buku ini, Seno mengutarakan kegelisahannya terhadap produk jurnalisme kala itu yang dikekang atas tindakan represif pejabat Orde Baru mengenai pemberitaan insiden Dili. Ia sampai diberhentikan dari kantornya. Oleh karena itu, Seno memilih untuk mengungkapkan fakta insiden Dili melalui karya sastra yang beberapa tahun kemudian dibukukan ke dalam beberapa buku, diantaranya kumpulan cerpen Saksi Mata, Jazz, Parfum, dan Insiden. Sastra telah menjadi senjata bagi Seno untuk mengungkap fakta tidak mampu. Tapi menurut Seno, bila jurnalisme bicara dengan fakta, sastra bicara dengan kebenaran. Fakta-fakta bisa diembargo, dimanipulasi, atau ditutup dengan tinta hitam. Tapi kebenaran muncul dengan sendirinya. Seperti kenyataan, jurnalisme terikat oleh 1001 kendala, dari bisnis, kendala sastra hanyalah kejujurannya sendiri. Buku sastra bisa dibredel, tetapi kebenaran dan kesusastraan menyatu bersama udara, tak tergugat dan tertahankan, dan tak tertahankan. Pernyataan ketika jurnalisme dibungkam, sastra harus bicara, saya kira tidak hanya untuk para kalangan jurnalis saja, tapi juga bagi siapapun yang merasakan pembungkaman dalam bentuk apapun, selayaknya membawa fakta-fakta itu ke ranah sastra. Karena sastra adalah sebuah keajaiban yang diberi Tuhan kepada siapa saja yang mau menuliskannya. Merujuk Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima, kata keajaiban bermakna keganjilan atau keanehan. Keajaiban, kata dasarnya adalah ajaib, yang juga berarti ganjil, aneh, jarang ada, tidak seperti biasa, dan mengherankan. Sedangkan kata sastra memiliki beberapa arti, diantaranya yaitu bahasa,
kata-kata, gaya bahasa yang dipakai dalam kitab-kitab bukan bahasa sehari-hari. Dan yang kedua, sastra diartikan sebagai kesusastraan. Sementara kesusastraan diartikan pertama sebagai perihal susastra. Yang kedua, ilmu atau pengetahuan tentang segala hal yang bertalian dengan susastra. Dan arti ketiga, yaitu buku-buku tentang sejarah susastra. Menurut KBBI, susastra yaitu karya sastra yang isi dan bentuknya sangat serius, serupa ungkapan pengalaman jiwa manusia yang ditimba dari kehidupan, kemudian direka dan disusun dengan bahasa yang indah sebagai sarananya sehingga mencapai syarat estetika yang tinggi. Next, karya sastra adalah hasil sastra, baik berupa puisi, prosa maupun lakon. Karya sastra tentu saja merupakan ungkapan perasaan dan pemikiran penulis atau pengarang yang disampaikan secara komunikatif kepada pembaca. Ada gagasan yang dibawa dan ingin dikatakan di sana. Dan jembatannya adalah karya itu sendiri yang fungsinya bisa menghibur, juga mengajak pembaca berpikir untuk mengambil sebuah sikap atau tindakan, bahkan sekedar permenungan. Jadi, next, kesimpulannya, keajaiban sastra jika dilihat dari proses penciptaan, penggalian ide, hingga pemaknaan nilai, sastra memanglah sesuatu yang ganjil, unik, dan ajaib. Sastra mampu menyentuh titik-titik eksentrik tanpa meninggalkan esensi dan keindahan. Rangkaian kata-kata bisa begitu dahsyat, menggelitik sanubari para penikmatnya. Sampai kapanpun, sastra akan terus ditulis sepanjang kerja kepengarangan, tetap dilakukan, dan sastra akan dibaca sepanjang dahaga pada bacaan bermutu yang mengandung nilai sastra tingkat tinggi Islami para pecinta sastra. Ya, sekarang ya, mana dia tadi? Ya, sebentar, teman-teman. Sekarang mari kita simak puisi-puisi karya Masya Firdaus dalam buku Badai Menyapu Adat yang diterbitkan oleh penerbit Kumpulan Rumah Seni Asnur pada April 2022. Dalam buku ini 74 halaman, setidaknya ada 50 puisi yang ditulis Kak Masya dengan beragam tema, mulai dari tema keilahian, persahabatan, pandemi, masalah sosial, kasih sayang anak kepada orang tua, perenungan diri, cinta buku, cinta kakak kepada adiknya, tentang dongeng juga, peristiwa kebakaran, asmara, alam, laut, TKW, dan beberapa tema lain. Puisi berjudul Badai Menyapu Adat dipilih penulis sebagai judul untuk mewakili puisi-puisi di buku ini. Sekilas, pembaca akan terpancing pada kata adat, persoalan apa yang ingin disampaikan penulis, dan ada badai apa yang menyapunya. Adat dimaksud, apakah terkait adat istiadat yang menjadi budaya di suatu daerahkah, atau adat sebagai sebuah kelakuan umum dan kebiasaan di tengah masyarakat, serta bersifat universal saja. Rupanya, ada benturan sosial yang diungkap. Masya memotret remaja yang kurang beruntung hidupnya, sehingga tidak bisa melanjutkan sekolah. Mereka ada di sekitar kita, dan terpaksa melakoni pekerjaan apa saja, mulai dari pekerja dapur rumah tangga, ngamen di pinggir jalan, atau jualan di kaki lima. Baik puisinya, badai menyapu adat anak remaja yang tak lanjut sekolah, terdampar di gang sempit, di dapur rumah tangga, di pinggiran jalan, menjadi pedagang. Nah,
Remaja-remaja yang tidak beruntung itu bisa saja berlatar belakang keluarga kurang mampu, miskin, yatim piatu, terlantar, dan terimbas persoalan sosial lainnya. Namun tentu tidak hanya dari keluarga kurang mampu, tapi juga bisa menimpa keluarga mapan sekalipun, namun anak-anak mereka hidup sebagai broken home karena kesalahan dua orang tua. Kita kutip artinya, gelap kehidupan tanpa saling menyalahkan dalam adu mulut, lumpuh imajinasi, duduk menukuk. Nah, ini menukuk ini tidak saya temukan maknanya. Di KBBI juga tidak ada, Kak Masya ya. Nanti kita diskusikan. Menerima takdir, bahkan menerima perjodohan dini. Perilaku hidup remaja demikian juga endingnya sampai ke ranah pernikahan, yang kasus-kasusnya sering ditemukan pada remaja-remaja bermasalah yang terpaksa harus menikah dini karena terlibat pergaulan bebas. Inilah cikal bakal badainya, karena ketidaksiapan mental, pendidikan ekonomi di kemudian hari menjadi sumber masalah, sehingga secara terpaksa mewariskan anak-anak lemah mental, dan jika tidak hati-hati membimbing mereka, apa yang dialami kedua orang tua juga akan diterima sebagai warisan secara turun-temurun. Pada puisi ini, Masya tidak sepenuhnya memotret keadaan, tetapi juga memberi solusi agar tak karam mengarungi biduk kehidupan. Masya membawa pemahaman literasi bahwa yang selamat dari kehancuran adalah mereka yang berpelampung buku. Kita kutip puisinya, malang rapuh jiwa, tak siap raga, terjebak di ambang kehancuran, ada yang selamat, ada yang karam, perahu kehidupan, yang menyelamatkan diri sendiri, tertatih-tatih pergi, yang tetap bersama hidup bahagia, mereka itulah yang berpelampung buku, tak tenggelam atau terdampar pada kesesatan. Next. Tidak banyak puisi yang memotret persoalan sosial ditulis Masya sebenarnya. Beberapa lainnya adalah masalah pandemi COVID-19 yang semua orang juga mengalami zaman buruk itu. 2 tahun kita nyaris terkurung di rumah, tak bisa kemana-mana, dan diimpit sesak oleh banyak aturan ini itu. Setidaknya ada 4 judul puisi tentang pandemi yang gagasan imajinasinya dipungut Masya, yaitu pandemi, judul puisi pandemi mematahkan tulang punggung, halaman 6, si gembel dapat cinta Tuhan, juga tentang pandemi, halaman 9, corona mengoyak dunia, halaman 10, dan misteri pandemi, halaman 52. Pada puisi pandemi mematahkan tulang punggung, Masya mengaitkan murka Tuhan sehingga menurunkan perang dunia ketiga bernama COVID-19. Pemilihan diksi mematahkan tulang punggung juga menarik, karena pandemi telah melumpuhkan ekonomi masyarakat, sehingga sekaya apapun orang, semua terpukul dan tulang punggungnya patah akibat dampak wabah ini. Banyak mall, plaza, pertokoan, kafe, dan lainnya terpaksa dan dipaksa tutup di sepanjang tahun-tahun pandemi. Masuki zaman digital, sehingga meski di rumah saja semua orang satu jaringan bernama internet. Andai internet tidak ada, barangkali di masa itu manusia kembali hidup di zaman batu. Kita kutip puisinya, perang COVID-19 yang menimpa, meresahkan penduduk bumi, mungkinkah ini murka Tuhan? Tulang punggung bumi patah, berguguran satu persatu. Tuhan, jangan lenyapkan negeri kami hanya karena pandemi COVID-19. Puisi-puisi Masya lainnya lebih banyak membawa pembacanya pada permenungan untuk mentadabburi keindahan alam ciptaan Tuhan maupun tadabbur pada diri sendiri. Itu ditemukan pada puisi Mengetuk Pintu Langitmu, halaman 3, Masya, halaman 4 yang berupa puisi akrostik dari nama Masya, Terimpit Kabut 3, halaman 5, Aku Bukan Malaikat, halaman 12, Apakah Benar Tersesat, halaman 14, 8 Purnama, halaman 16, Rindu Padanya, halaman 19, Di Balik Rimbun Pohon, halaman 21, halaman 31, Samudra Lautan Indah, halaman 44, dan beberapa lainnya. Sebagaimana saya ungkap di awal paragraf sebelumnya,
sastra memiliki banyak keajaiban dan membuat orang takjub kalau seandainya mampu menyelami lebih dalam ke samudera kata-kata dalam karya sastra sehingga menemukan mutiara yang dicari. Keajaiban pertama dari proses penciptaan karya sastra, kita ketahui bagaimana seorang pengarang, seorang penulis, penyair mampu bertungkus lumus, bergumul, bergulat dengan tahapan-tahapan proses penciptaannya, seperti pengumpulan ide, pengembangan ide, dan penyempurnaan ide. Ada sebuah proses kreatif di sana. Proses kreatif dimaksud merupakan sebuah proses yang dilalui seorang penulis dalam menghasilkan sebuah karya sastra. Masya sebagai penulis yang berlatar belakang babysitter, dan dalam biografinya menyebut ia tidak tamat sekolah dasar, tapi semangat belajarnya yang tinggi, mampu menciptakan karya sastra, terutama puisi yang kita diskusikan malam ini. Ada upaya berlumus yang dilakukan Masya untuk menghasilkan tulisannya meski dengan segala keterbatasannya. Keajaiban kedua dalam proses penggalian ide, menentukan ide dan menulis sebuah karya sastra tidaklah gampang seperti dibayangkan sebagian orang. Karya sastra tentu bukan hasil produk khayalan semata, melainkan produk imajinasi yang berangkat dari proses berpikir. Maka dalam menemukan ide tersebut diperlukan kreativitas dan pemikiran yang kritis. Masya telah memungut realitas sosial yang terjadi di sekitarnya. Kemudian ia bawa ke dalam realitas sastra sehingga kegelisahan hatinya dapat tersampaikan seperti halnya Seno Gumira Aji Dharma yang gelisah tak mampu menjalankan kerja jurnalistiknya sebab pembungkaman kemudian ia bawa ke karya sastra sehingga ia lebih leluasa bicara. Keajaiban ketiga dalam pemaknaan nilai. Banyak sekali kandungan nilai di dalam karya yang bisa dijadikan acuan perilaku hidup membaca dalam kehidupan sehari-hari seperti nilai sosial, psikologis, religius, keagamaan, filosofis, historis atau kesejahteraan, moral atau etika, pendidikan atau edukatif, hukum, budaya, ekonomi, perjuangan, dan banyak nilai lainnya yang ditemukan dalam sebuah karya sastra. Kebenaran nilai itu pembaca diajak berpikir, merenung, ambil iktibar atau pelajaran pada setiap perilaku para tokoh di dalam karya sastra yang dibacanya, baik berperan sebagai protagonis, antagonis, tirta dalam prosa misalnya, pun di dalam alur dan konflik dalam setiap permasalahan diangkat penulis dalam karyanya. Pembaca banyak menemukan nilai di sana, nilai pelajaran yang sangat berguna bagi hidup dan kehidupan. Nilai-nilai tersebut di atas juga kita temukan pada puisi-puisi yang ditulis oleh Masya dalam buku Badai Menyapu Adat yang kita diskusikan. Namun itu tak ada gading yang tak retak. Demikian ada gium populer kita dengar. Pun dalam puisi-puisi Masya, sebagian besar masih memerlukan pembacaan ulang guna mengukuhkan struktur fisik dan struktur batin puisi, terutama pada pemilihan rima, gaya bahasa, dan diksi, sehingga puisi-puisi yang dihadirkan menciptakan getaran dan sentuhan bagi siapapun yang membaca. Pesan yang ingin disampaikan penulis sudah cukup berhasil dan baik, tetapi tentu puisi tidak sekedar bicara pesan saja. Puisi juga harus bicara cara, dengan cara apa disampaikan. Cara sebagai media yang cakupannya ada pada unsur fisik dan unsur batin puisi, ini sangat penting untuk menghasilkan puisi yang baik dan berkualitas. Selain itu, juga banyak ditemukan kesalahan tik. Ini harus saya sampaikan pada Kak Masya dan teman-teman, ya, terutama untuk Kak Masya, mudah-mudahan bisa menjadi perhatian dan ke depan pembacaan ulangnya lebih giat lagi. Kekeliruan penempatan tanda baca juga ditemukan beberapa, penulisan ejaan, kesalahan penulisan ejaan, penempatan di sebagai kata depan, di mana dia harus dipisah, disambung, ya.
beberapa tipe ditemukan pada kata Allah misalnya. Kalau bakunya Allah dengan A, ditulis Allah, ya, Allah, barangkali Jawanya pada 4, kemudian badai dahzat, barangkali badai dahsyat, halaman 14, ditiku, halaman 36 pada judul, ditiku, saya kira ini diriku ya, kemudian memarahiku barangkali, halaman 36, tahu, halaman 36 juga TAU, tahu, yang bakunya tahu, yang YABG, yang seharusnya halaman 36, bangkitkan barangkali halaman 41, memijakkan, double K-nya ya, memijakkan halaman 47, memesona, halaman 50, dicangkul, halaman 51, dan beberapa kata tipu lainnya. Teman-teman, puisi punya hak lisentia poetica ya, tapi lisentia poetica tidak mentolerir kesalahan ketik, tidak mentolerir tipu. Jadi kesalahan ketik harus menjadi perhatian penulis. Sebelum diserahkan ke editor, naskah harus menjadi lebih sempurna. Jadi selain peran penulis terkait kesalahan ketik pada naskah ini, peran editor juga penting, sehingga menjadi jembatan yang mampu membawa karya penulis ke tengah gelanggang sebagai karya yang siap tanding lalu juara, bukan sekedar berdiri di atas ring saja. Demikian, terlepas dari segala kekurangan itu, apresiasi sepantasnya kita berikan kepada Masya Firdaus yang berhasil melahirkan buku kumpulan puisi ini. Karena sebagian orang tidak menulis, ya, Kak Masya sudah menulis. Apresiasi dan tahniah untuk Kak Masya. Semoga semakin produktif menulis dan pada buku-buku berikutnya lebih berani membawa persoalan-persoalan sosial lainnya yang terjadi di sekitar dan realitas itu menjadi realitas sastra yang dipublikasikan di media manapun termasuk buku. Tentu saja kita masih menunggu kehadirannya. Tahniah Kak Masya. Salam kreatif. Ya, saya kira demikian teman-teman. Ya, silakan di-follow Instagram saya ya, Muhammad Subhan 2. Terima kasih Kak Is, saya kembalikan ke moderator. Nanti diskusi, dan barangkali teman-teman yang sudah membaca bukunya nanti bisa memberikan pandangan-pandangan yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ya Allah, saya merinding Pak Subhan. Benar-benar kayak nggak bisa ngomong ya. Jadi satu hal yang begitu menakjubkan malam ini adalah betapa seorang Ibu Masya Firdaus berhasil menembus dinding keterbatasan beliau dan mengalahkan sebuah ketakutan. Itu adalah kemenangan yang luar biasa sekali ya. Jadi belum tentu juga kami ini berani seperti itu. Dan alhamdulillah benar-benar sebuah buku itu memang harus dikaji ya, harus dikaji supaya kita tahu gitu isi pemikir penulisnya itu seperti apa. Jadi luar biasa sekali malam ini, benar-benar satu tamu yang istimewa menurut saya. Ada Pak Putu itu di situ. Selamat malam Pak Putu. Baik, nanti kita tunggu juga komen dari Pak Putu ya. Tapi tadi sudah ada penjabaran dari Pak Subhan. Jadi memang sebuah buku itu perlu kita kaji agar kita tahu seberapa dalam sih makna dari buku itu. Jadi kita tidak hanya sekedar menilai baik buruk atau selera ini selera itu, tetapi dengan dikaji seperti ini maka nilai buku itu bisa menjadi naik dan kita bisa jadi tahu sebenarnya penulis itu pengen apa sih gitu ya. Baik, sekarang kita sudah masuk di sesi yang santai ya, kita bicara-bicara. Kalau mungkin bisa saya sapa Bu Masya. Selamat malam Bu Masya. Bisa meng-on-kan kameranya sebentar, karena kita sudah masuk sesi tanya-jawab. Barangkali dari peserta ada yang ingin bertanya kepada Bu Masya. Apa bisa di-on-kan kameranya?
Baik, kalau belum bisa, saya buka 3 pertanyaan dulu ya teman-teman. Boleh ke Bu Masya, boleh ke Pak Subhan. Silahkan untuk teman-teman yang ingin bertanya boleh tunjuk tangan atau chat di kolom komentar. Oh iya, ya bisa ya. Ya terima kasih semua, Masya Allah. Ya. Selamat malam, Bunda. Bu Masyanya malah terlempar keluar nih sepertinya. Ya, selamat malam. Dengan Ibu siapa? Dari mana? Selamat malam, Bu. Atau mungkin bisa ke yang lainnya dulu yang ingin bertanya, mungkin. Bu Zauza Imani ya, ada kendala sinyal sepertinya ini. Selamat malam, Bu. Ibu, selamat malam. Ibu masih di mute sepertinya. Selamat malam. Ya, kita bisa lewati dulu mungkin untuk yang lainnya. Baik, sambil menunggu teman-teman yang bertanya, mungkin malam ini saya ingin bertanya dulu kepada Pak Putu ya. Pak Putu yang sudah menyimak sepertinya dari tadi penjabaran dari Pak Subhan, kemudian ada beberapa puisi yang sudah terbacakan. Beliau ini Pak Subhan, Pak Putu ini dapat julukan Bapak Stoik ya, Bapak yang puisi-puisinya itu selalu mendamaikan, selalu mengajak kami untuk membuka wawasan dan menata hati. Bagaimana Pak Putu? Komennya Pak Putu malam ini. Halo, ya. Kedengeran, Sob? Cek. Dengaran suaranya ya, Mbak ya? Iya, sudah. Tanya. Baik, alhamdulillah. Belebet-belebet, Pak. Ini aja kali ya. Iya. Sekarang udah jelas. Ya, salam kenal Pak Subhan, Bu Masya. Ya, salam kenal Mas. Menurut saya sih, saya ini aja sih sebenarnya pengen nanya lah, jangan ditanya lah Bu Is. Enggak, saya penasaran sebenarnya karena memang kan tadi ada beberapa catatan dari Mas Subhan terkait buku Badai Menyapu Adat. Menyapu Adat tadi. Ada beberapa kesalahan yang sebenarnya itu rasanya sih itu tipe ya. Nah, itu kan wilayah editor ya, dan kalau anunya itu sebenarnya gerbang awalan gitu. Saya tuh sering membayangkan ini, tapi ini versi saya aja sih, Mas Subhan. Ayakan pertama itu kan sebenarnya tata bahasa ya, ayakan pertama. Di situ kan ya tadi kata depan atau imbuhan, terus tipe-tipe, terus diksi yang tidak ada di KBBI misalnya. Itu kan sebenarnya ayakan awalannya. Kemudian baru ayakan yang lain, ayakan berikutnya kalau saya sering mengatakan logika bahasa. Gitu. Jadi ketika logikanya bertabrakan tentu itu akan mengganggu. Dan ayakan yang ketiga kan rasa gitu. Nah kalau saya kok sayang sekali ya ketika sudah jadi satu buku masih ada
di ayakan pertama gitu. Jadi apa sih yang perlu kita lakukan? Karena menurut saya ini belum tentu kesalahan penulis ya, bisa jadi kan editor yang harusnya merapikannya ya. Atau seberapa jauh peran editor dalam mengedit hal-hal seperti itu ya. Harusnya kan itu tangkap di awalan sebelum tercetak. Ya mungkin itu Mas kan, Mbak Iis komentarnya. Pertanyaannya. Pertanyaannya, ya baik. Pertanyaannya adalah sejauh apa peran editor dalam penerbitan buku kita? Sebenarnya saya juga dalam hati bertanya itu, Pak. Monggo, silakan Pak Subhan. Pertanyaannya ke Pak Subhan ya, berarti ini ya Pak Putu ya? Ya, baik. Terima kasih Mas Putu, Mbak Iis ya. Jadi memang peran editor penting ya, tapi sebelum kita serahkan ke editor naskah kita, idealnya seorang penulis jadi editor bagi naskahnya. Artinya ada proses pembacaan ulang berkali-kali. Nah, kalau Kak Masya ini semangat menulisnya, saya cermati sejak awal bergabung di kelas saya ya, di kelas menulis daring Ellipsis itu produktivitasnya tinggi. Ini tinggi sekali, salut. Bahkan saya pun tidak mampu mengejar Kak Masya nih, jujur nih. Kak Masya itu ya di atas angin ya, selalu ada saja ide gagasan yang ditulis. Nah, tapi punya masalah di situ, punya persoalan. Narasi-narasi Kak Masya, tulisan-tulisan Kak Masya cenderung masih terburu-buru gitu. Masih terburu-buru. Bahkan pun saya amati status-status di medsos, di Facebook ya juga masih ditemukan kesalahan ketik. Nah, maka kita di kelas menulis daring itu punya konsep, punya prinsip percakapan di grup WhatsApp itu wajib mematuhi kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi mereka menulis percakapannya sesuai dengan PUB, sesuai dengan KBBI. Nah, kalaupun nanti ada yang kata asing, kata gaul, alay, dan lain sebagainya, ya wajib mereka miringkan. Gitu. Bukan berarti kita tidak boleh memakai bahasa-bahasa asing di luar bahasa Indonesia, boleh silakan, tapi dengan syarat dimiringkan. Dimiringkan saja teks itu. Kenapa harus dimiringkan? Karena disitulah sebagai pembeda antara bahasa Indonesia yang sudah baku, yang baik dan benar itu, dari bahasa asing. Bahasa asing itu bisa bahasa daerah, bisa bahasa Inggris, dan bahasa-bahasa lainnya. Nah, pun kalau seandainya kita mau menulis teks yang salah, yang tipu, ya miringkan saja begitu. Miringkan saja, tapi tentu lebih baik tidak tipu ya, sehingga tidak menciptakan salah tafsir. Kalau tidak serius memperhatikan ini, nanti akan berpengaruh pada pemaknaan kata. Jadi contohnya begini, kalau kalimatnya ketika ayah pergi ke pasar membeli kelapa. Gara-gara buru-buru ngetik, ya mohon maaf, ketika terketiklah ketiak. Kelapa jadi kepala. Kan ketika ayah pergi ke pasar membeli kelapa, jelas maknanya. Ketiak ayah pergi ke pasar membeli kepala, beda maknanya. Orang bingung nih, ketiak kok bisa ke pasar gitu ya. Nah, belum lagi nanti kata-kata lain yang menciptakan pemahaman-pemahaman berbeda, tapi hilang P-nya hilang, nah jadi kotoran dia ya kan, dan lain sebagainya. Banyak sekali. Kalau itu terburu-buru dilakukan, itu berbahaya. Sama seperti belajar Al-Quran misalnya, salah makhrajal hurufnya, maka salahlah artinya. Salah tajwid, panjang pendeknya, salah maknanya. Dalam bahasa Indonesia juga begitu. Harus memperhatikan kesalahan ketiknya, penggunaan baku tidaknya juga harus menjadi perhatian serius. Nah, bagaimana cara ini tidak terjadi lagi? Nah, kan perlu solusi, tidak hanya masalah saja ya kan? Jadi tahap pertama, kalau bahasa Mas Putu tadi ayakan ya, ayakan 1, 2, 3. Nah, ayakan pertamanya membaca ulang naskah itu sekali, 2 kali, 3 kali. Nah, saya punya 2 metode begini cara editingnya. Pertama, sediakan printer. Kalau di rumah ada printer, Mas Putu dan teman-teman, naskah puisi, cerpen, novel ataupun naskah lainnya setelah diketik print saja. Kemudian ambil pena merah, ya lingkari. Nanti sudah banyak lingkaran kesalahan ketik itu, kemudian cocokkan kembali ke naskah yang ada di laptop. Kedua, ayakannya print lagi. Lingkari. Nanti kan sudah berkurang tuh lingkarannya.
dicocokkan lagi. Yang ketiga, ayakannya print lagi, print sampai kertas itu tidak ada lingkaran merah lagi. Nah, karena kita lingkar kesalahan. Kalau sudah bersih rasanya, tidak ada yang perlu kita lingkari, maka disitulah kepuasan bagi seorang pengarang, naskahnya enak, bersih dibaca, dan ketika dia berada di meja redaktur, redaktur pun senang. Nah, tentu saja bukan saja persoalan tipunya. Jadi setiap perkata itu harus dicocokkan juga dengan KBBI. Ini kata ini baku nggak? Ini baku nggak? Nah, jadi si pengarang penulis harus punya rasa penasaran. Jangan cepat puas, jangan cepat percaya pada kata yang keluar dari anak batinnya itu. Nah, jadi semangat boleh ya, semangat siapapun harus, tapi kita harus penasaran yang kita keluarkan ini jangan-jangan kata yang salah, begitu. Jadi harus ada cek, cross check ya, triple check dan lain sebagainya, sehingga kata yang kita keluarkan itu betul-betul benar dan tidak menciptakan pemaknaan lain. Nah, pertanyaan kedua, saya tidak punya printer di rumah, Bang Subhan. Bagaimana caranya? Kalau ngeprint bisa 10-20 kertas habis kan begitu kan? Karena dilingkari, dicoret-coret. Ada metode kedua untuk mengoreksi naskah. Ketika kita di laptop itu menggunakan Microsoft Word, bisa 2003, 2007, 2010, 2016, dan seterusnya. Nah, jadikan naskah itu ke format PDF. Dari Microsoft Word ke format PDF. Nah, kita mengoreksi naskah, melakukan pembacaan ulang naskah itu pada format PDF. Kita membacanya di PDF, kalau menemukan kesalahan kata, buka layar Microsoft Word, langsung diubah, dikoreksi, nanti dilihat, di PDF-kan lagi, dibaca lagi, dikoreksi lagi, di PDF-kan lagi, sampai ketika kita baca PDF, 10 kita baca, tidak kita ketemukan lagi kesalahan. Nah, kalau seandainya dua metode ini bisa kita lakukan, saya kira teman-teman akan dapat meminimalisir kesalahan pada naskah kita. Nah, saya pun sudah walaupun sudah lama jadi wartawan, menulis ya, masih juga Mas Putu masih menemukan juga kesalahan pada tulisan saya. Artinya kesalahan ini tidak berarti kita sudah lama nulis dia hilang, tidak. Tapi kalau selama tidak melakukan pembacaan ulang, ya sudah, kesalahan-kesalahan itu akan terjadi begitu. Demikian saya kembalikan ke Mbak Is. Terima kasih. Iya, terima kasih. Jadi memang mungkin ini ya, ayakan pertamanya dulu Pak Putu yang harus harus bersih gitu ya. Nanti masuk di meja editor udah enak gitu. Baik, sepertinya Bu Masya, gimana Pak Putu? Sudah, ya mudah-mudahan ini ya. Kalau bayangan saya itu malah gini Pak Subhan tadi gitu. Bu Masya ini memang sering sekali kesalahannya ditipu-tipu seperti itu ya kalau share puisi. Tapi bisa bikin buku, bisa menerbitkan buku, dan bukunya juga sudah banyak. Apa ini ya, kalau yang penting pokoknya setor, kemudian di penerbitnya itu ada yang editing gitu ya. Karena saya selama ini, setahu saya itu kebetulan suami juga pekerjaannya kadang kan juga editor juga ya, itu detail gitu ya, kalau ada naskah masuk, kemudian tipos, bahkan sampai struktur bahasa, kemudian namanya aja editing ya. Jadi kadang ada bagian-bagian yang memang harus dihapus atau dihilangkan, itu dikonsultasikan seperti itu. Jadi setahu saya editor itu seperti itu Pak Subhan. Makanya tadi saya pikir Bu Masya ini bukunya juga seperti itu. Begitu masuk ke penerbit, editornya udah ada konsultasi terus gitu, bahkan sampai jumlah halaman atau apa. Itu yang dilakukan suami saya sebenarnya. Nah, waktu Pak Subhan tadi bilang menemukan, saya juga menemukan sih, cuman nggak berani karena saya bukan narasumber ya. Itu Pak Subhan tadi ternyata mengungkap itu. Nah, menjadi pertanyaan saya juga, apakah penerbit-penerbit itu memang hanya sekedar menerbitkan gitu. Nah, di sini ya tadi itu peran editornya gimana gitu. Tapi ternyata memang tidak semua, sepertinya saya mengambil kesimpulan ya, tidak semua penerbit itu memiliki editor yang memang sebagaimana fungsinya, mungkin seperti itu. Jadi ayakan yang pertama memang tetap dari si penulisnya,
ya, seperti itu. Baik, terima kasih Pak Subhan. Ini sepertinya Bu Masya sudah masuk. Mungkin kita bisa langsung komunikasi dan bertanya detailnya karena produsennya sudah langsung. Kalau Pak Subhan kan pengkaji bukunya ya. Jadi mungkin untuk proses memproduksinya bisa kita langsung bertanya kepada yang bersangkutan. Selamat malam Bu Masya. Selamat malam Bu Masya. Bu Masya ini sepertinya lompat-lompat di banyak kelas ini ya. Halo Bu, selamat malam Bu. Iya, sepertinya masih belum bisa terhubung. Kalau begitu kita lanjut. Oh ya, ada Bang LG yang mau bertanya. Silakan Bang. Masih panas Surabaya? Mood, masih mood. Masih mood, Bang. Oke, sorry, pencet. Oke, untuk Bang Subhan, thank you untuk segala yang sudah di-sharing, sangat daging semua, terutama yang ditanyakan Bang Putu memang benar, itu sesuatu yang menarik. Dan yang kita bahas ini tentang bukunya Bu Masya Firdaus. Nah, yang saya mau tanyakan kepada Bang Subhan, gimana sih caranya untuk lebih tepatnya sebenarnya dari 52 puisi, benar ya, 50 sekian puisi dari buku ini itu lebih ke cinta kasih kalau saya baca, saya sampai separuh. Tapi kenapa mengambil judul ini, yang tahu pasti Ibu Masanya. Yang saya tanyakan adalah gimana sih kiat dari Bang Subhan untuk kasih judul buku dari, padahal yang dibaca kayak teman-teman tadi itu bagus, kayak Bu Dwita itu juga nilai moralnya juga bagus, dan beberapa puisi yang lain itu nggak kalah sama yang adat. Tapi adatnya kan cuma satu, dalam artian cuma membahasnya cuma satu, tapi lebih banyak cinta kasihnya kalau saya tangkap, sama untuk religi tadi di awal-awal juga ada. Menurut Bang Subhan, apa kiatnya untuk, mungkin untuk kami pribadi ya, saya pribadi untuk kedepannya, kan bukunya banyak tulisan puisi, kalau mau anggaplah tema keluarga, nah kan ada yang menonjol, khususnya buku ini tadi itu, mohon info yang paling relevan untuk jadi judul itu bagaimana, atau ada syarat-syarat supaya buku ini bisa menarik pembaca, seperti itu. Terima kasih. Baik, seperti itu pertanyaannya. Jadi intinya bagaimana, apakah judul itu ada kaitannya dengan isi buku? Mungkin bisa disimpelkan seperti itu ya Bang ya? Ya. Baik, sudah kita refreshing sebentar tadi ya, mendengarkan Mbak Iin membaca puisi. Balik lagi kepada Pak Subhan untuk menjawab pertanyaan dari Bang LJ, yang intinya apakah buku itu kiat memilih judul dalam buku, dan apakah judul itu bisa menggambarkan isi bukunya. Karena yang jadi pertanyaannya Bang LJ tadi, ternyata hanya satu puisi yang berkaitan dengan judul buku. Monggo. Terima kasih Mbak Is dan Bang LG ya, menarik pertanyaannya ya. Jadi saat saya menerima naskah buku ini ya, saya juga berpikir ini banyak persoalan-persoalan adat barangkali yang ditulis oleh Kak Masya, kan begitu. Tidak hanya satu itu saja gitu. Pikiran saya ke sana, tapi ternyata hanya satu puisi. Nah nanti kita dengarkan juga Kak Masya kenapa memilih judul Badai Menyapu Adat gitu ya. Secara untuk buku puisi, judul ini menurut saya agak sedikit kurang tepat ya. Jadi kalau Badai Menyapu Adat ini cenderung ke tulisan-tulisan kajian nih, kajian tentang adat istiadat, atau ya di luar puisi barangkali begitu. Nah, pun ya saya melihat ya minim ya yang memiliki rasa puitisnya gitu sedikit ya. Misalnya bahkan cenderung ke prosa judul-judulnya. Misalnya si gembel dapat cintai Tuhan gitu ya. Nah itu kan
tidak perlu ke puisi begitu. Kemudian corona mengoyak dunia, sudah itu apakah benar aku tersesat? Nah, misalnya seperti judul kisah inspiratif ya. Di Jakarta belajar juga, kemudian kalau 8 purnama oke lah bisa. Kemudian bumi murka, penghuninya berkecamuk. Lalu ada adik kecilku dan gembalanya, langit-langit labu, oke, saya kira. Kemudian hening membisu, oke. Kita dengarkan juga dari Kak Masya kenapa memilih badai menyapu adat untuk diwakilkan menjadi judul buku puisi ini. Atau barangkali ada pertimbangan dari editornya, dari sekian puisi, 51 puisi ya, dipilih oleh editor itu dijadikan judul untuk buku puisi. Nah, jadi kalau kita simak, kita baca definisi puisi menurut para ahli ya, Bapak Ibu teman-teman ya. Misalnya kita kutip Habib Yasin ya. Puisi adalah sebuah pengucapan dengan sebuah perasaan yang di dalamnya mengandung pikiran-pikiran dan tanggapan-tanggapan. Nah, jadi ada pertemuan gagasan di situ ya, pikiran, tanggapan. Kalau menurut Prof. Waldo Emerson, puisi mengajarkan sebanyak mungkin dengan kata-kata yang sedikit mungkin. Nah, jadi menulis puisi sebenarnya tidak harus panjang-panjang gitu. Biarlah pendek sedikit, tapi dia bisa menginformasikan banyak hal, mengajarkan banyak hal. Misalnya puisi Sitor Situmorang ya, Malam Lebaran, bulan di atas kuburan, kan cuma sebaris saja begitu. Bulan di atas kuburan, atau puisi-puisi lain yang ditulis oleh penyair-penyair lain itu tidak panjang-panjang ya. Nah, tapi tidak masalah juga kalau seandainya puisi panjang tapi sangat memenuhi unsur fisik dan batin puisi, saya kira itu luar biasa. Banyak juga misalnya ditulis oleh penyair Payakumbuh misalnya, siapa namanya itu, yaitu sampai mendapatkan MURI ya, Museum Rekor Indonesia. Dia 3 buku puisi terpanjang, barangkali sedunia terpanjang itu ya, nanti kita temukan namanya. Dan banyak sekali definisi lainnya ya, misalnya Waluyo, puisi karya sastra dengan bahasa yang dipadatkan, dipersingkat dan diberi irama dengan bunyi yang padu dan pemilihan sebuah kata-kata kias imajinatif. Nah, puisi-puisi Kak Masya sedikit sekali yang imajinatif, bahasanya langsung lempang gitu ya, pemilihan diksinya masih umum begitu. Nah, kalau menurut Muhammad Haji Saleh, puisi ialah suatu bentuk karya sastra yang kental dengan musik bahasa. Jadi ada musik bahasa di situ, serta suatu kebijaksanaan penyair dan tradisinya. Puisi setelah dibaca akan menjadikan kita lebih bijaksana. Nah, ini kekuatan puisi. Jadi ketika orang membaca puisi, kita bisa lebih bijaksana, lebih merenungi diri, mendapatkan sesuatu, pelajaran. Jadi tidak sekali baca, duduk, habis, selesai, tidak begitu. Nah, maka menulis puisi, karya sastra secara umum, capaiannya bukan kuantitas, tapi kualitas, begitu. Kualitas yang suatu hari nanti karya kita itu akan diingat oleh orang sepanjang masa. Kita mengingat karya-karya Khairil Anwar misalnya, sampai hari ini, walaupun pengarangnya sudah tiada, tapi masih tetap diingat sepanjang masa. Nah, Pramudia Anantatur di prosa, sampai hari ini, buku-bukunya tetap dicari, diterbitkan ulang, dibedah di mana-mana, dibicarakan, bahkan beberapa kali akan dikandidatkan sebagai penerima Nobel, walaupun belum berhasil, ya. Nah, capaian-capaian kualitas itu yang sejatinya harus diraih oleh seorang pengarang, penyair, penulis. Nah, kalau menurut Dunton, puisi ialah sebuah ekspresi yang konkret dan bersifat artistik dari suatu pikiran manusia dalam bahasa emosional dan berirama. Nah, jadi memang harus artistik, indah. Nah, jadi bagaimana capaian-capaian keindahan itu didapatkan oleh si pengarang, ya harus masuk, setiap kata harus masuk ke ranah kontemplasinya, ke ranah renungannya. Jadi tidak serta-merta menemukan kata keluar menjadi puisi, saya kira tidak demikian. Keluar menjadi cerpen, novel, tidak demikian. Tapi harus melalui proses kontemplasi yang panjang. Sehingga ada pengarang, penulis, penyair, mereka tidak banyak melahirkan puisi, cerpen, novel,
1-2, tapi 1-2 itu sangat sangat dalam begitu, sangat bermakna sekali. Nah, jadi demikianlah idealnya kerja kepekarangan, karena kita bukan tukang harus punya target tertentu siap rumah gitu ya. Bukan target tertentu terbit buku setahun sekian. Ya bisa saja untuk mengejar target pasar boleh. Penerbit mayor hari ini kan sedang mencari penulis-penulis yang followersnya banyak, dia produktif. Tujuannya apa? Agar bukunya itu laku secara bisnis. Nah, secara bisnisnya laku terjual, tapi belum tentu juga secara kualitas itu patut diperbincangkan. Begitu menurut saya. Kembali ke Mbak Is. Iya, terima kasih penjelasannya. Mungkin itu dari sisi Pak Subhan ya, Bang RJ ya. Nah, alhamdulillah ini Bu Masya sepertinya sudah bisa on kamera. Mungkin kita bisa langsung bertanya kepada Bu Masya, prosesnya itu kemarin bagaimana untuk melahirkan sebuah buku itu, dan terutama judul ya. Judul itu kenapa dipilih, dan ternyata setelah dibaca isi bukunya itu tidak mewakili isi buku itu sendiri gitu. Silakan Bu Masya. Lah, hilang lagi. Bu Masya. Malam, Bu. Tadi udah on kamera. Ini alhamdulillah akhirnya. Banyak pertanyaan jadi grogi. Udah aku tutup dulu Pak, udah selesai alhamdulillah. Iya. Baik, Bu. Mungkin saya mengulangi untuk pertanyaannya ya, dari mewakili semua teman-teman sebenarnya dari tadi sudah menunggu kehadiran Ibu. Jadi proses melahirkan buku ini bagaimana kemarin sampai terpilihnya judul itu, yang ternyata setelah dibaca hanya satu puisi yang mewakili judul itu. Monggo silakan dijelaskan. Iya, terkesan dari kehidupan nyata saya gitu ya. Pas di perkampungan kan banyak ya yang namanya anak pedesaan tuh yang cuma lulus sampai SD gitu, nggak sekolah lagi, cuman jadi kuli di Jakarta gitu. Itu kan ibaratnya ribuan atau jutaan ya di bawah garis kemiskinan. Itu kan saya sangat miris banget gitu. Kok kalau lihat orang bersekolah tuh naik sepeda, saya ngiri banget, kok saya nggak bisa sekolah kayak gitu ya. Jadi pikiran dendam saya gitu, biarin saya nggak sekolah, yang penting saya beli buku gitu, beli buku, baca buku, biar saya nggak ketinggalan kayak anak sekolah, saya juga bisa tahu, bisa bergaul sama orang-orang sekolah gitu. Anggap aja itu adat-adat anak remaja zaman ya 80-85 lah istilahnya di perkampungan gitu. Maksudnya menyapu adat itu gitu. Saya pengen gimana ya? Pengen menolak adat itu gitu. Ya saya kan kebiasaan di kampung gitu ya, namanya kerja, dapat duit, bikin rumah, bikin motor. Kalau saya pulang bawa buku 1 tas, aku gandong-gandong kayak penjual apa namanya? Kayak penjual Al-Qur'an jalanan tuh. Orang tua tuh marah, teman-teman juga marah. Kamu kerja puluhan tahun gitu, dapatnya buku, mana duitnya gitu. Karena saya suka membaca gitu, hasilnya di situ. Sebenarnya saya kan cuman cita-citanya pengen jadi ini apa namanya, guru ngaji. Tapi karena saya jadi baca buku itu, lama-lama jadi pengen nulis gitu, jadi penasaran, jadi tulisan gara baca buku itu, pengen jadi guru ngaji gitu. Ya walaupun sudah tercapai lah, di rumah sudah buka pengajian TPQ gitu, pengen pulang kampung, tapi di Jakarta di Majikan ditahan, nggak boleh pulang. Aduh, saya kan pengen di rumah sendiri. Ternyata ya kayak dapat hidayah, dalam 5 tahun ini saya pengen istirahat di rumah, ngajar ngaji TPQ, malah mengasuh bayi prematur. Hidayah menulis ini ada di sini dalam 4 tahun ya, itu dapat 8 buku solo, dan sekarang masih ada 2 lagi masih saya garap, dan buku antologinya 50. Itu karena mewakili itu aja, Badai Menyapu Adat ya, karena mewakili anak remaja desa lah gitu lah. Mungkin itu aja.
Iya, baik. Jadi yang dimaksud adat ini kebiasaan ya, maksudnya Mas LG, bukan adat yang ini ada WA juga masuk ke saya. Saya pikir itu adat-adat seperti budaya, kemudian seperti pada umumnya ya kebudayaan yang di situ ada mungkin upacara daerah atau apa gitu. Ternyata bukan itu yang dimaksud ya. Adat itu kebiasaan ya. Yang dimaksud di sini adalah kebiasaan dan kehidupan sosial seperti itu. Selamat ya Bu Masya ya. Alhamdulillah. Sayangnya baru bisa on-nya udah menuju di akhir nih. Baik, untuk pertanyaan dari saya sendiri, harapan Bu Masya ke depan, ada ini. Puisi yang paling berkesan di buku itu apa ya? Untuk Bu Masya ya. Di mute, dibuka dulu mute-nya. Memungut butiran padi di sawah sama ini ya, ini badai menyapu adat itu yang saya suka. Ya, sebenarnya sih suka, cuma sih gembel karena itu menyangkut kehidupan saya semua. Jadi kayak gimana ya, bagi saya sih terkesan walaupun kayaknya diksinya masih rendah-rendah gitu. Iya, baik. Mungkin teman-teman ini mumpung Bu Masyanya on, ada yang mau bertanya? Saya beri kesempatan untuk 2 pertanyaan mungkin. Ada teman-teman, karena artisnya sudah hadir sekarang malam ini. Malam. Iya, Ki Pujo, ya. Silahkan Ki. Iya, apa namanya, badai menyapu adat ya. Ternyata tadi kebiasaan. Sebetulnya ini segmen pembacanya atau penikmatnya ini yang disasar yang mana ini? Golongan usia remaja, komunitas sastra, ataukah masyarakat umum? Karena tadi sudah disadari banget katanya diksinya masih rendah. Diksi rendah saja sudah jadi buku itu sudah wow. Apalagi saya yang belum banyak punya diksi. Ya ini ya di situ. Selamat buat Bu. Siapa tadi? Bu Masya, Ki. Bu Masya. Kayaknya pernah dibaca puisinya itu ya. Ya bagus sih. Senang ya. Semoga sukses dah buat buku-buku selanjutnya gitu. Jadi makin beragam nanti. Ada beberapa antologi atau mungkin buku-buku khusus yang punya segmen-segmen tertentu, misalnya segmen untuk anak-anak usia di bawah SMP, ada segmen buat komunitas sastra yang memang mungkin butuh diksi-diksi yang lebih kuat atau segmen-segmen gitu. Itu, terima kasih Wis. Sukses selalu. Iya, jadi yang dimaksud Ki Pujo segmen pembaca Bu Mas ya. Tujuannya atau arah bukunya ini sebenarnya untuk pembaca yang bagaimana, yang usia berapa gitu. Silakan untuk dijawab. Kalau saya sih, kalau buat pembaca sih kayaknya nggak terlalu buat tujuan ya, hanya menulis unek-unek aja. Unek-unek keresahan batin gitu, masa lalu gitu, terus memperjuangkan hidup gitu aja sih. Kalau buat tujuan membaca sih terserah yang mau menikmati aja. Oke. Ya berarti nantinya akan dengan sendirinya akan punya rel-rel tersendiri nanti di buku-buku berikutnya akan terpikir nanti ke arah sana. Iya, mungkin ini masukan. Pengennya buat semua pembaca, pengennya gitu, tapi belum sampai ke sana gitu. Sebenarnya kalau kita sharingkan perihal tentang, jadi gini, buku itu kan sebisa mungkin sampai pada pembaca ya, dan di sini ada jalur-jalur distribusi yang bergerak di situ. Nah, untuk pertanyaan dari Ki Pujo itu memantik saya untuk berpendapat juga di sini sebagai seorang reseller ya, seorang penjual buku.
sebenarnya kalau ada tujuan Bu Masya, ini mungkin untuk masukan ya. Ada tujuan, kemudian ada segmen kepada siapa kita bisa memasarkan itu sangat memudahkan penjual sebenarnya. Jadi untuk promosi, terutama untuk promosi kita pasti akan mengarahkan, oh ini pembaca ini suka yang ini, itu sangat mudah sekali seandainya buku itu punya istilah kalau bahasa saya itu wongkol ya, pemikiran yang utuh gitu. Jadi seperti menjual bukunya Pak Putu itu sangat mudah sekali, makanya kan penerbit besar melirik terus itu bukunya, karena memang benar-benar menyampaikan sebuah pemikiran. Ini juga bisa membuka wawasan kita semua ya yang hadir malam ini. Jadi sebuah buku yang mengangkat tema tertentu, menyuarakan satu kekuatan, itu memudahkan kami distributor itu untuk berjualan sebenarnya. Nah, buku sendiri memang sebisa mungkin harus mencapai ribuan eksemplar sebenarnya, karena di situ baru kita akan menemukan banyak keajaiban ketika buku itu terbaca oleh banyak orang. Makanya jangan berhenti untuk mempromosikan karya-karya kita. Didengerin, dilirik, enggak, pokoknya terus promosi. Seperti itu ya. Mudah-mudahan nanti Bu Masya ini bisa untuk rujukan ke depan untuk buku-buku selanjutnya. Baik, ini ada Pak Din Alifati yang juga sudah ingin bertanya. Silakan Pak, on kamera kalau bisa. Masih di mute, Pak. Mungkin bisa dibuka. Ya, Pak Din Ali dari mana, Pak? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Saya sedikit perkenalkan diri, saya Din Alifati, yang pernah demikian, berasal dari Bima, Nusa Tenggara Barat. Alhamdulillah, memperhatikan Mbak Masya ini sungguh sangat mengagumkan bagi saya. Dengan berangkat dari latar belakang yang nobody ya, bukan siapa-siapa, tapi begitu dahsyat karyanya. Antologinya saja sudah 50. Kemudian buku solonya sudah hampir 10. Ini amazing banget. Sesuatu yang ajaib ya bagi saya Mbak Masya. Yang menjadi pertanyaan saya, Mbak Masya yang berangkat dari bukan seorang lulusan SD pun, tapi mampu menghasilkan begitu banyak karya. Ini apa ya yang membuat Mbak Masya bisa menjadi seorang seperti ini? Kira-kira buku siapa yang telah memotivasi Mbak Masya untuk sedemikian maju seperti ini? Bacaan pertamanya apa Mbak Masya dari sekian buku-buku yang dibawa pulang ke kampung itu, seperti Mbak Masya ceritakan tadi, teman-teman kalau pulang kerja dari Jakarta membawa uang banyak, Mbak Masya membawa atau ya kata demikian buku Mbak Masya. Kira-kira buku siapa yang Mbak Masya baca pertama kali sehingga membuat jalur hidup Mbak Masya ini berubah sedemikian derajat, puluhan derajat, ratusan derajat ya, dari seorang babysitter atau pembantu rumah tangga kemudian beralih menjadi seorang penulis produktif. Ini rahasianya siapa yang buat Mbak Masya jadi demikian? Terima kasih Mbak Masya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya, saya langsung jawab ya. Silakan. Yang saya pertama saya baca buku itu adalah 4 mazhab Imam Syafi'i, empat imam ya, Syafi'i, Hanafi, Hambali. Itu yang memantik buku saya, penyemangat hidup ya, penyemangat hidup. Aku berulang kali aku beli, sekali hilang, 2 kali sampai 3 kali beli. Hilang juga, kena banjir juga. Itu buku yang saya sangat benar-benar buat modal utama kayak perahu kehidupan saya gitu. Kayaknya kok begitu ya, harus banyak menderita sebelum harus itu ya. Jadi walaupun sependerita apapun namanya di desa, di kota, saya harus kuat ya. Itu para imam itu lebih menderita ya dari saya itu belum semenderita beliau gitu. Itu yang bikin memantik saya kuat hidup dan saya kuat nulis. Dan setelah itu saya tuh kan nggak ada ini belajar ya, namanya pendidikan formal tuh saya nggak ada. Saya cuma di madrasah biasa. Jadi saya tuh ngetik di Google
tentang ini apa, Gus Dur atau tentang kakeknya Gus Dur gitu, dengan cara pengabdian. Jadi saya mengabdi di itu apa namanya, keturunan kiai ini orang Betawi lah ibaratnya, pokoknya, tapi kan masih ada putra putrinya gitu. Di situ saya berkhidmat, terus kalau ada dalam kesulitan itu baca selawat, itu kakeknya Gus Dur ya, katanya yang Allahumma selawat kamilah, Allahumma sholli sholatan kamilatan, itu sebelakang ini saya ini, kalau dulu sih saya rutinin baca Yasin atau sama Waqiah, itu yang dari awal saya merantau. Di belakangan ini ada perubahan, itu saya baca selawat karena saya dari Google itu, walaupun nggak belajar kan dapat siapa tuh kakeknya Gus Dur dalam mimpi itu diajarin sama ahli-ahli agama gitu. Tapi walaupun saya nggak seperti beliau, tapi saya kok walaupun nggak belajar, saya dapat guru menulis banyak banget di Jakarta, Pak Subahan, ya, yang lain-lain itu suatu karunia dari selawat kali ya. Mungkin itu jawabannya. Iya, Masya Allah ya, benar-benar menginspirasi memang. Jadi keajaiban itu bisa datang kepada kita kapan saja. Bagaimana Pak Din Ali Fatih, sudah cukup terjawab pertanyaannya? Boleh saya tambah lagi sedikit, Mbak? Ya, monggo, silakan. Saya kira sangat inspiratif ya, Mbak Masya. Ya, jadi pelajaran bagi kami untuk terus belajar dalam memandang usia yang sudah memasuki, katakanlah kalau dilihat dari usia dengan karya masih nol gitu. Kemudian yang kedua jadi pertanyaan saya, katakanlah tadi kami dengar materi dari Uda Subhan tadi, bagaimana karya-karya Mbak Masya atau tulisan-tulisan Mbak Masya seringkali sulit terbaca dengan baik karena banyak tipenya, banyak kesalahan ketiknya, banyak salah tulis. Kira-kira Mbak Masya dari tulisan-tulisannya itu bisa sedemikian percaya diri untuk mempublikasikannya atau katakanlah mengirim ke penerbit atau kepada editor, kepada katakanlah ada gurunya mungkin, Mbak Masya bisa menjelaskan dengan baik apa yang menjadi isi hati Mbak Masya di tengah kesulitan orang untuk membaca apa yang Mbak Masya tulis, atau katakanlah isi batin daripada karya Mbak Masya itu bagaimana supaya menyambungkan dengan editor gitu. Iya. Kemudian yang selanjutnya adalah ada sebenarnya yang kita dengarkan tadi, ada ketidakterkaitan, ada banyak ketidaksambungan antara isi buku dengan judul buku. Beberapa dari karya Mbak Masya itu barangkali bisa dijelaskan apakah semuanya berbau puisi atau bagaimana, ataukah semuanya bentuk karya sastra atau ada yang berupa karya apa namanya non fiksi gitu. Mbak Masya bisa ditangkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang pertanyaan pertama, aduh jadi lupa. Apa tadi yang pertama? Menyambungkan antara karya Mbak Masya. Iya, tipe. Iya. Saya juga sebenarnya kalau masalah tipe itu pengen berusaha ya, walaupun kan udah masih ada. Tapi saya ngambil ini apa? Jadi kadang saya sekarang suka kalau lagi ngikutin workshop gitu suka nggak nulis sih ya. Kadang orang tuh nulis aja, ntar itu urusan editor gitu. Kadang bayar gitu. Jadi dari ke-8 buku saya itu kalau yang berbayar itu ya, itu rapi-rapi. Tapi yang belakangan ini saya merasa lelah ya, bayar uang kelas, aku pengen yang gratisan gitu. Mungkin karena merasa ya yang gratisan itu banyak, saya berasa itu di situ. Buku saya tuh ada yang tipe tuh buku 2, Masya Allah tipenya banyak banget. Tapi ya mungkin inilah yang namanya gratis.
uang nggak bisa dibohongin kali ya. Terus ya yang kedua, kalau masalah itu itu termasuk sastra atau enggak sastra, saya nggak mengetahui, soalnya saya juga nulis secara otodidak juga sih sebenarnya. Hanya nulis aja karena berguru sama Bang Subhan, kadang-kadang saya juga malah saya pusing gitu. Tapi ini yang diambil banyak untuk tips-tips ide menulis banyak, tapi untuk mengambil FEB-nya itu susah banget sih. Udah 3 tahun kok belum nyantel. Kalau buat ide, insya Allah, masya Allah, bejibun banyak banget di kelas Bang Subhan, Pak Subhan. Tapi kalau buat FEB, masya Allah, itu kelemahan saya banget, susah. Atau mudah-mudahan ke depan saya bisa. Itu kelemahan saya banget. Itu aja. Sampai dibilang ratu tipe ya. Saya ingat itu, Masya Allah. Saya awal-awal diskusi dengan kelas, banyak puluhan kelas aku dipanggil ratu tipe. Iya, aku juga awal-awal itu juga, Masya Allah, udah dikasih tahu kok masih ini ya, gitu. Terus akhirnya lama-lama, oh iya, berarti memang di situ titik lemahnya, gitu. Tapi nggak apa-apa, yang penting semangatnya, dan malam ini benar-benar bisa mendongkrak semangat kita, bisa benar-benar menginspirasi bahwa kalau Bu Masya bisa, pastinya juga bisa. Ini Pak Putus juga ada yang meledak-ledak di kepalanya nih sepertinya. Kita kalau agak molor sebentar, nggak apa-apa ya Pak Subhan ya. Kita malam mingguan di Ruang Genitri, pintu kedua. Kita bilangnya ini pintu kedua. Kalau pintu pertamanya kita diskusi WA, Pak. Baik, silakan Pak Putu. Sorry, Pak, udah habis waktunya harusnya ya. Nggak apa-apa. Kita malam mingguan, Pak Subhan. Siap-siap. Ini loh, saya apresiasi ke Ibu Marsa ya, luar biasa. Saya tuh langsung ingat saya ini sufi, suka film. Jadi saya ingat satu film baru nih teman-teman, kalau mau suara saya itu enggak ya? Enggak, monggo, silakan. Lancar, Pak. Sorry. Ada film judulnya itu Where the Crowd Dates, Crowd Dates Thing. Itu film di Netflix sih. Cerita tentang seorang gadis rawa-rawa gitu. Sorry, ini saya mencoba memutar, tapi nanti teman-teman akan merasakan kaitannya dengan cerita tentang Bu Marsa ini. Saya nggak cerita karyanya ini, saya cerita tentang penulisnya. Di Gadis Rawa-Rawa ini menceritakan, kok gaung ya suaranya? Cek. Masih kedengeran suara saya? Aman. Sampai Propoligo aman kok. Aman. Di sayanya malah kayak feedback gitu. Ya, saya ulangi lagi ya. Jadi di film itu cerita gadis rawa-rawa, seorang yang terjebak dalam sebuah konflik keluarga, lalu dia hidup mandiri di rawa. Gitu. Terus ada kendala hukum gitu ya. Terus, namun yang menarik adalah dia tidak mengenal dunia akademis, tapi dia menangkap semua yang ada di sekitarnya. Jadi akhirnya dia menjadi penulis besar yang menerbitkan banyak buku tentang rawa-rawa itu. Jadi dia menggambar segala jenis binatang yang ada di sana. Dia menuliskan banyak. Mengapa saya ingat film ini gitu? Karena sebenarnya tadi menyambung yang disampaikan Bang Subhan tadi, bagus sekali ya. Ketika mengangkat bukunya Ibu Marsa, Bang Subhan menyampaikan pandangannya Seno Gumiro Aji Darmo tentang realitas dalam satu karya sastra. Lihat, Mbak Denting udah nonton. Mas Subhan mengangkat realitas dalam karya sastra, dan menurut saya itu memang tepat. Justru disinilah kelebihannya Kak Marsa ya, Bu Marsa ya, karena menumpahkan isinya. Memang risikonya seperti jadi Ratu Tipe tadi, itu risiko dari mengalir cepatnya ide-ide yang ada di kepala kita gitu ya. Saya juga sering pernah merasakannya, Bu. Saya dulu juga mungkin sampai sekarang ya, Mbak Is, saya lebih suka memposting di
Instagram saya, apa yang terlintas di pikiran saya, langsung saya tumpahin. Gitu. Dan itu pasti banyak kesalahan dan belum melalui endapan yang lama. Tapi ini Bu Marsa, mungkin saya tertarik dengan bacaan Ibu tadi. Ternyata luar biasa, bacaannya justru malah kitab fikih gitu ya, atau Gus Dur gitu. Menurut saya itu menarik, di saatnya Ibu mencoba menambah genre bacaan yang lain gitu, di luar bacaan yang Ibu nyaman gitu. Menurut saya itu akan sangat membantu. Jadi membaca itu ada tahapannya. Pertama membaca yang kita sukai, berikutnya adalah membaca yang memang harus kita baca. Gitu. Jadi kita keluar dari zona nyaman. Jadi kalau saya termasuk penyuka puisi, tapi buku-buku saya mencoba buku-buku yang di luar puisi karena bahkan kalau perlu melawan yang kenyamanan kita gitu. Kalau sudah mulai biasa membaca, itu sangat penting untuk memperkarya isi kepala kita. Sorry, jadi kemana-mana nih. Mungkin itu Bu Is. Iya, baik. Nggak apa-apa Pak, nggak kemana-mana. Jadi memang ini Bu Masya kita bisa belajar di Pak Putu ya, teman-teman semua juga bahwa seorang pemuisi itu memang tidak bisa hanya sekedar kita menulis apa yang kita rasa dan apa yang kita lihat ya, tetapi ketika kita ingin meningkatkan kualitas dalam tubuh kita, dalam diri kita, maka yang harus kita lakukan adalah banyak membaca sesuatu yang di luar puisi. Jadi kalau prosesnya Pak Putu sendiri, saya memang mengikuti, saya mengenal beliau sudah hampir 2 tahun, dan setiap kali diskusi saya amati Pak Putu dari membaca apa yang disenangi tadi, benar. Beliau menaikkan grade-nya lagi, membaca buku-buku yang sudah berat menurut saya. Dia ini pemuisi, tapi yang dibaca kadang filsuf gitu ya, kadang buku agama, kadang buku politik gitu. Tapi saya ikuti aja, saya ikuti semua. Tetap dari apa yang beliau baca, lahirnya tetap puisi gitu ya. Jadi artinya benar-benar puisi itu memang harus dari riset. Nah, satu hari saya menemukan beliau juga ternyata untuk menghasilkan sebuah puisi itu terinspirasi dari film-film yang dilihat. Jadi ini juga untuk kita semua, juga untuk Bu Masya, benar kata Pak Putu, Bu Masya sudah berani atau bisa menembus batas diri. Nah sekarang batas tantangannya ya Pak Putu ya, itu yang harus ditembus juga. Jadi terbuka terhadap apapun yang ada di sekitar kita, begitu. Baik, terima kasih banyak. Sepertinya memang sudah harus diakhiri ya pertemuan kita malam ini. Nggak apa-apa Pak Putu, santai aja. Kan memang Pak Putu itu bagian-bagian klimaks ya. Bagian klimaks. Nah sayangnya saya tadi tidak sempat mengirimkan buku ke Pak Putu. Sebenarnya Pak Putu ini juga kalau baca heboh sekali ya, baca puisi. Jadi minta maaf saya tadi tidak sempat mengirimkan PDF-nya. Mungkin lain kali. Malam ini akan saya kirim. Mungkin Pak Putu bisa rekaman karena Pak Putu biasanya suka diam-diam merekam gitu ya puisi teman-teman. Baik, untuk acara selanjutnya mungkin penutupan ya. Saya terima kasih. Dan sebelum penutupan nanti kita ditutup oleh penampilan dari Bang LJ, musikalisasi puisi yang nanti akan dinyanyikan. Tadi sudah ditampilkan di depan saya dan sangat bagus sekali. Mudah-mudahan Bapak Genitri bisa merilis lagunya ini. Insya Allah ya, mudah-mudahan diberi kesehatan sehingga bisa meliris lagunya, karena lagunya saya tadi sudah tertarik gitu. Ada Bang Jack Kapten juga meminta PDF, nanti akan membacakan. Nah ini udah benar-benar artis deh Bu Masya malam ini ya. Luar biasa sekali untuk banyak dari senior kita yang ingin membaca. Baik, terima kasih untuk acara penutupnya. Nanti langsung saja Bang LJ dan acara saya akhiri di sini ya, sesi ini. Saya terima kasih banyak kepada Pak Subhan. Saya doakan sehat selalu Pak, terus bisa menjadi bapak-bapak dari penulis-penulis muda ya. Kita penggiat ini memang harus berbesar hati dan terus lapang dada dan terus melangkah di tengah tantangan yang semakin hari semakin luar biasa. Terutama tantangan tentang perkelahian. Begitu ya Pak Putu ya, perkelahian anak-anak sastra gitu. Jadi kita mudah-mudahan bisa menjadi penyejuk di tengah-tengah mereka. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir, baik anggota Genitri maupun teman-teman dari luar anggota Genitri. Untuk yang ingin tahu lebih jauh tentang Genitri nanti bisa japri saya. Oh ya, satu lagi,
teman-teman yang butuh sertifikat bisa menghubungi Bu Masya ya. Nanti Bu Masya akan menghubungi tim Genitri untuk membuatkan sertifikatnya. Begitu, sekian dari saya. Silahkan Bang LJ. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Bang LJ. Oke, terima kasih semuanya. Saya sangat-sangat terpukau dengan Bu Masya Firdaus. Bayangin teman-teman, beliau mungkin nggak dapat ijazah sekolah paling dasar, tapi beliau semangatnya itu wow, luar biasa. Ini